Saya punya banyak kenikmatan selama hidup ya, tapi tidak ada yang namanya rasanya nikmat senikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kanda aja, saya panggilnya Kanda aja enak ya. Ya, siap. Kanda Agus Waalaikumsalam. Karena memang kebiasaan saya manggilnya Kanda. Siap, ya. Jadi ini kami ucapkan pertama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kanda yang bersedia hadir dulu ke studio Anyus dalam rangka kita podcast ya. Saya berterima kasih nih diundang. Jujur bagi kami ini sangat-sangat dihargai kami. Siap. Kenapa begitu? Karena memang dengan tayangan Pak Muharram kemarin ada sebagian pihak meski kecil itu menilai mungkin kami tidak adil bagi pasangan calon yang lain gitu. Tapi dengan Kanda hadir hari ini setidaknya menjawab publik bahwa kami ngasih ruang yang sama kepada semua pasangan calon. Ya kan begitu. Siap. Tapi sebelum dimulai nih kayaknya saya harus sampaikan dulu supaya kita semua dalam podcast ini nyaman dan clear ya. Bahwa kami pastikan sebagai media maupun sebagai wartawan kami Anyus memposisikan diri dalam pemilihan bupati ini adalah posisi netral ya. Saya pun secara pribadi meskipun saya orang partai tercatat masih sampai hari ini saya pastikan juga di pemilihan bupati ini saya netral, tidak membela salah satu pasangan manapun. Kami pure murni hadir sengaja sebelum pilkada untuk memberi warna supaya kami netral di tengah. Itu ini supaya nyaman kita kan. Oke, kita mulai Kanda ya. Pertanyaan pertama mungkin bagaimana keadaan Kanda dan anak istri di rumah? Alhamdulillah sehat. Semua sehat ya, saya, anak-anak semua sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan ini kan COVID semua nih. Bagaimana supaya keluarga, anak istri tetap terjaga, apalagi kan Kanda aktivitasnya tinggi sekali nih. Iya. Jadi memang kita di rumah tetap melaksanakan protokol COVID dan saya terima kasih kepada semua warga masyarakat yang berkunjung ke rumah untuk tetap memaklumi ya kondisi protokol COVID. Jadi selama protokol COVID ini saya banyak menerima tamu itu tidak di ruang tamu ya, tapi di pendopo di belakang itu lebih karena ya supaya tidak ada interaksi langsung atau satu ruangan dengan tamu, terutama dengan anak-anak saya. Itu aja sih. Apalagi ada anak kecil kan. Betul. Jadi ya mohon pengertian kalau selama ini banyak tamu yang masuknya lewat samping dan diterima di pendopo ya. Bukan pendopo belakang itu ya. Pendopo belakang dan tidak di ruang tamu. Karena kalau ruang tamu dia satu ruangan dengan ruang keluarga. Di situ ada anak-anak. Jadi ini lebih karena kebaikan, keselamatan bersama. Oh iya betul itu. Terus sampai hari ini yang Anda lihat para tamu yang hadir dengan kondisi seperti itu karena memang COVID dapat memaklumi kondisi itu atau gimana? Saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu kan kalau orang bertamu kita tidak terima. Kalau terimanya di ruang mana itu kan saya kira kan tidak masalah. Gitu. Oke lah. Masuk pada sisi pribadi Kanda ya. Ini mungkin orang lain banyak belum tahu. Misalnya Kanda tuh asli kelahiran Torawa atau gimana sih kan? Saya ini kalau dari generasi generasi keluarga kami ya, itu sudah 5 generasi. Lama di Berau? Iya. Kakek saya itu datang ke Berau kurang lebih 120 tahun yang lalu. Lama sekali sudah. Jadi saya kira sudah tidak bisa dibilang pendatang lah, sangat tidak mungkin ya. Ayah saya aja lahir di Berau, bapak kandung itu lahir di Berau 104 tahun yang lalu. 104 tahun yang lalu ayah saya di Teluk Bayur. Mama saya lahirnya juga di Teluk Bayur 87 tahun yang lalu. Masih hidup kan beliau? Masih hidup kan. Alhamdulillah. Kakak yang nomor 1 sampai nomor 5 lahir di Teluk Bayur. Nah saya lahir di Tanjung Redep. Tanjung Redep. Jadi memang
sudah tidak bisa dibilang pendatang karena memang udah di bagian rahasia. Nah, ya kalau kita dibilang pendatang, susah nyebutnya datang dari mana. Datang dari mana kan bingung juga. Iya. Sementara juga Perda aja yang disebut keluarga Brau 1 tahun KTP kan. Nah, apalagi yang sudah 120 tahun sebutannya bingung udah. Karena kami ini lebih tua daripada Kabupaten Berau. Oh, betul, betul. Berau kan belum seusia itu. Betul, betul sekali, betul. Nah, memang kalau dari riwayat sejarah keluarga tadi yang sudah 5 abad ya 120 tahun. 5 generasi. Yang 120 tahun itu apakah memang kondisi keluarga Kanda ini dari dulu memang tergolong orang yang berada? Oh tidak, sangat tidak. Jangankan ya up and down lah, pernah ada yang berada terus jatuh dan kemudian bangkit lagi. Okay. Ya. Memang kalau ayah itu kan pernah bekerja sebagai kayak tata buku tuh ya, tukang ya zaman dulu itu posisi yang bagus ya, zaman Belanda. Tata buku ya, juru tulis gitu. Juru tulis. Oh, okay. Ya, zaman Belanda gitu. Nah, jadi posisinya bagus lah. Tapi ya ada pernah beberapa musibah yang membuat kita juga pernah sangat susah. Ya. Pernah tahun 78 itu ada kebakaran besar, kita habis. Yang di ujung Tanjung. Benar, kalau ujung sampai ke ujung itu terbakar, dan itu ya saya sudah berumur 10 tahun dan merasakan itu hidup susah. Ya, saya terpaksa harus dipindahkan sekolah untuk cari sekolah yang gratis. Kita tinggal numpang dengan orang yang tidak punya rumah sama sekali. Nah itu kita ya akhirnya semua harus bekerja keras untuk bangkit kembali. Jadi kalau dibilang berada ya mungkin sekarang kita berada, tapi kita juga pernah mengalami yang namanya susah dan sangat susah. Okay. Artinya memang meraih kesuksesan keluarga yang sampai saat ini mungkin dinilai orang berada gitu ya. Itu memang semua perlu proses loh, tidak ujuk-ujuk datang. Betul, kan? Ya kan, betul ya. Jadi itu yang harus masyarakat tahu. Oh, iya. Sebab kan Kanda ini dan keluarga dikenal orang berada gitu kan. Ya orang mungkin ngelihat sekarang aja. Orang Okay. juga harus melihat dulunya kami juga berjuang. Ya. Okay. Untuk ada di posisi ini itu bukan pemberian, itu perjuangan. Oh, oke, betul sekali. Luar biasa itu filosofinya, bukan pemberian tapi perjuangan. Terus yang banyak juga orang harus tahu tentang pendidikan Kanda, ya kan? Dulu pasti sekolahnya di Berau kan ya? Di mana tetap? Saya SD, saya tidak pernah TK ya. Okay. Makanya saya kalau disuruh nyanyi tidak bisa. Apa hubungannya? SD, SMP, SMA saya di Berau. Okay. Ya, saya SMA 1 lulus tahun 1987. Pindah ke Makassar, lanjut kuliah di sana mengambil jurusan perencanaan kota dan wilayah. Okay. Ya. Saya lulus tahun 93. Okay. Kemudian tahun 93 setelah lulus saya kembali ke Berau, sempat setahun kembali ke Berau berusaha kumpul-kumpul duit. Begitu terkumpul 94 saya nekat ke Australia. Ya. Sekolah di sana ya sampai 98 Melbourne. Okay. S2 saya di Melbourne. Oke. Ambil apa? Master Business Property. Wah, luar biasa, S1-nya tata kota ya. S1 tata kota, perencanaan kota dan wilayah. Oke, perencanaan ya tata kota lah sederhananya kan. Yang keduanya master. Harusnya menguasai sekali dong pembangunan pulau ini. Membangun. Kalau S1-nya sih agak bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, karena memang waktu kuliah di S1 perencanaan kota dan wilayah itu ya banyak belajar teori pembangunan seperti ekonomi pembangunan, belajar ekonomi pedesaan, perencanaan kota, perencanaan wilayah dan sebagainya. Nah, ilmu-ilmu itu bermanfaat dan tidak? Sangat Contohnya bermanfaat. ada? Ya tadi tuh ya perencanaan pembangunan, ekonomi pembangunan, ya itu kan sebenarnya persoalan yang sehari-hari di pemerintahan kita temukan. Oke. Dari latar belakang pendidikan kan, harusnya kan kalau tidak lari-larinya ke kontraktor, ya lari-larinya ke perencanaan, ke pertanahan. Tapi kok wujud-wujudnya suksesnya malah di dunia politik ini. Gimana ceritanya? Kalau dulu waktu S1 saya sempat sambil
kuliah sambil kerja. Oke. Saya malah sempat membuat konsultan, malah sempat saya jadi direktur utama. Ya, jadi itu posisi masih mahasiswa ya. Di Makassar waktu Di itu? Makassar. Ya. Nah, hanya kenapa kemudian setelah lulus tahun 94 saya tidak jadi praktisi, kontraktor apa dan sebagainya. Karena tahun lulusnya itu yang gak pas. Ya. Saya lulus tahun 98, saya pulang ke Indonesia 2 minggu sebelum Soeharto itu mundur. Situasi kacau, kita resesi ekonomi ya, sehingga pilihan jadi investor atau bisnis itu tidak semua saat itu tiarap ya, karena resesi ekonomi. Sehingga ya itu tidak jadi pilihan. Ya, menjadi kontraktor, menjadi pengusaha, tidak seksi lah, tidak jadi pilihan karena situasi ekonomi itu, ya ekonomi. Nah ya kemudian tahun 99 peralihan politik juga ya waktu itu kan, pas reformasi 99 ada pemilu ya, saya dapat tawaran jadi caleg, ya udah saya ikut PDI waktu itu pertama. Waktu itu dan loloslah di Karangpaci saya lihat DPR ya kan. Kaltim. Setelah di Karangpaci itu yang saya lihat yang paling fenomenal yang saya masih ingat, kalau saya tidak salah ingat kan waktu itu saya posisi di Samarinda, Kanda ini sebagai anggota DPRD Kaltim saat itu menangani divestasi saham KPT. Saya ketua pansusnya. Iya betul, karena saya ingat betul itu ketua pansusnya. Nah, apa yang menarik dari itu? Mungkin yang perlu masyarakat tahu, kalau memang boleh diceritakan. Baik, jadi divestasi itu artinya pengurangan saham secara bertahap dari investor. Oke. Nah, investor itu punya kewajiban di situ di kontrak mereka bahwa setelah sekian tahun mereka secara pelan-pelan melepas sahamnya sehingga yang tadinya mayoritas menjadi minoritas. Ini semacam alih ke pemilikan. Dan yang mendapat prioritas untuk membeli saham mereka itu ya, prioritas pertama itu pemerintah pusat. Nah, prioritas kedua pemerintah provinsi, prioritas ketiga pemerintah kabupaten, baru prioritas keempat badan usaha milik negara, baru badan usaha milik daerah. Nah itu yang dapat prioritas untuk mengambil alih saham, dilepas 10 begitu sampai akhirnya dia di bawah 50% dan akhirnya negara yang menjadi memiliki. Saya kira ini sebenarnya konsep bagus, tapi dalam perjalanannya ya tidak gampang juga dalam prakteknya. Nah, karena kita merasa ada hak kita di sana, kita berjuang dulu ya meminta dilaksanakan itu peraturan itu. Nah, karena yang punya dulu KPC itu tidak mau begitu saja melepas, ya lahirlah akhirnya pansus. Pansus itu. Puas enggak Kanda selama hasil dari pansus yang Kanda tangani itu kemudian setelah ditelurkan dijalankan oleh pemerintah sebagai eksekutor, Kanda puas enggak? Ya, pemerintah kan itu di pihak kita. Ya kami membantu pemerintah. Jadi kami ini dewan dulu dengan pemerintah bersatu melawan KPC. Ya, cuma memang kita tahu lah bahwa KPC ini kan perusahaan besar ya. Jadi untuk diketahui aja, saking besarnya itu, saking banyaknya duitnya dan saking kayanya itu, untuk melawan kami dia menyewa pengacara yang namanya Todung Mulia Lubis. Wih, kelas. Jadi ya, bayangkan orang seperti saya ini harus beradu argumen dengan sekelas Todung Mulia Lubis ya. Dan dalam perjalanannya ya ternyata ada perubahan kepemimpinan di Jakarta sana, dan yang awalnya sepakat dengan semangat perjuangan kami dalam perjalanannya ya mereka lebih mungkin ya akhirnya tidak berhasil 100% itu. Tapi bagi saya bukan soal itunya, suatu waktu akan terjawab ya. Waktu nanti akan yang menjawab bahwa yang kami perjuangkan dulu itu benar, betul ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Setidaknya ini dengan tayangan ini mungkin menjadi catatan bagi kita bahwa Kanda Agustontomo adalah pejuang untuk divestasi saham KPC melalui pansus saat itu. Itu yang saya ingatkan waktu itu saya Samarinda yang betul saya itu. Nah, ini Kanda ini mungkin hal sederhana ya, tapi mungkin mungkin orang belum tahu. Tapi menarik untuk dibagi kepada masyarakat.
sampai hari ini bagi Kanda momen paling spesial, paling penting dalam hidup Kanda itu apa? Masuk Islam. Subhan. Serius. Tahun berapa itu? Gimana kenapa itu jadi momentum spesial? Ya. Kenapa itu jadi momentum? Ya mungkin awalnya tidak terlalu spesial ya, tapi dalam perjalanannya ya saya tidak pernah berhenti mensyukuri itu. Tahun berapa itu Kanda? 1 tahun setelah saya di DPR ya, awal tahun 2000. Ya berarti ya sudah 20 tahun yang lalu ya. Kenapa itu jadi spesial? Karena berjuang untuk itu saja udah luar biasa perjuangannya. Maksudnya? Ya karena saya kan tidak dari keluarga muslim. Oke. Ya, tentu kan untuk menjadi muslim itu ya karena kita ini punya orang tua, punya keluarga, kita butuh perjuangan untuk memberi keyakinan kepada mereka bahwa ini pilihan saya. Dan ya saya kira pastilah ada pro dan kontra. Nah untuk melewati pro dan kontra itu aja kan butuh waktu dan perjuangan. Jadi ketika itu melaksanakan rasanya plong, dan setelah dijalani ya terasa bahwa itu keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup. Ya, maksudnya terasanya gimana? Saya belum dapat. Ya artinya nikmat sebagai muslim itu benar-benar sekarang saya rasakan. Subhanallah. Merinding saya serius. Saya serius merinding. Saya punya banyak kenikmatan selama hidup ya. Pernah lama tinggal di luar negeri dan macam-macam lah, sudah pernah keliling dunia sudah ya. Itu semua kenikmatannya, tapi tidak ada yang namanya rasanya nikmat senikmat menjadi muslim. Oke. Baik. Terus ini mau tidak mau saya harus tanyakan, tapi ini hak Anda. Ya. Kalau mau jawab silahkan. Tidak mau jawab juga hak Anda ya. Karena kami tidak mau dinilai sebagai media jebakan Batman, tidak mau dinilai sebagai tempat menjustifikasi orang atau menghakimi orang. Jadi kami selalu tawarkan ketika ada pertanyaan yang sensitif, jawab silahkan dan ada apa. Tentu sebagai ketika Anda menjadi wakil bupati sejak saat itu ya, maka dalam pantauan kami tidak jarang di media sosial apapun itu kadang orang juga menjelekkan sosok Kanda Agustanto. Yang saya mau tanya adalah perasaan Kanda, khususnya perasaan anak istri mengetahui Kanda itu dijelek-jelekin orang itu gimana? Jadi ini pribadi sekali makanya saya tanyakan. Saya kira tidak ada politisi apalagi pejabat publik yang tidak dinyinyirin, terutama di Republik Nyinyir ini. Dan saya mengambil sikap, saya tidak mau pusing yang begitu. Kalau tidak perhatikan, saya tidak aktif itu. Ya di medsos apa dan sebagainya itu saya tidak aktif. Saya tidak aktif itu buka Facebook apa dan sebagainya. Jadi kepada orang-orang yang nyinyir, yang berita jelek yang ingin saya sampaikan, nyinyiran Anda saya tidak baca. Kasihan deh lo kan gitu kan. Jadi saya tidak pusing itu. Karena ya sederhananya orang yang nyinyirin itu kan ingin kita marah, ingin kita kecewa, dan kalau kita kecewa dan kita marah, target dia tercapai. Ya, saya tidak mau tuh, dan supaya saya tidak marah dan tidak kecewa, ya saya tidak baca apa yang dia tulis. Jadi ya tidak ada masalah. Sekali tidak merusak hati juga ya. Iya betul. Ya, karena saya juga ingin fokus bekerja. Ya, saya ingin fokus bekerja dan saya tidak ingin diganggu dengan hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Kalau sikap-sikap seperti yang Anda lakukan ini dilakukan banyak orang di Republik ini, rasanya kita aman-aman aja. Tidak ada rasanya yang undang-undang ITE berlaku kayaknya. Memang menyetop nyinyir itu kan susah. Ya. Satu-satunya cara ya saya bilang ya nggak usah dibaca. Betul sekali. Ya. Betul. Kita kan begini ya. Kalau ada makanan, kita tahu makanan itu tidak enak dan ngapain dimakan? Ngapain dimakan? Ya. Kalau sudah tahu ada Facebook atau apa yang isinya tidak pernah bagus, grup WA yang isinya cuma nyinyir-nyinyir aja, ngapain kita ikut di situ? Iya betul juga. Ya, ada gunanya. Pusing aja. Betul. Ada manfaatnya toh. Ya. Oke.
media online baru, news. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan news setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh news ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru, wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Ceritanya, programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, Subscribe, Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.